Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam acara Kulluhum, kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini saya masih akan melanjutkan kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam mewarisi ayahandanya Nabi Daud. Di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 16, wa warisa Sulaimanu Dawuda, dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Ayat ini menerangkan bahwa Sulaiman putra Daud menggantikan bapaknya Daud sebagai kepala pemerintahan dan sebagai Rasul Allah. Menurut Ibnu Atiyah, Daud adalah raja dan Rasul Allah yang diutusnya kepada Bani Israel. Jabatan ini dipegang oleh Sulaiman setelah bapaknya itu meninggal dunia. Karena Sulaiman menerima kedua jabatan itu setelah bapaknya meninggal dunia, maka disebutlah dalam ayat ini, wa warisa Sulaimanu Dawuda, dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Menurut Al-Kalbi, Nabi Daud mempunyai anak 19 orang, semuanya laki-laki. Dari anaknya yang 19 itu, hanyalah Sulaiman sendiri yang mewarisi dari bapaknya ilmu pengetahuan dan kesanggupan mengendalikan pemerintahan. Karena itu pula lah beliau yang menggantikan bapaknya Daud setelah Daud meninggal dunia sebagai kepala negara, dan kemudian Allah mengangkatnya pula menjadi Rasul. Sebelum meninggal, Nabi Daud menunjuk putranya yang bernama Sulaiman untuk menjadi raja sesudahnya. Beliau meninggal setelah memberikan nasihat-nasihat dan pesan-pesan yang amat berharga kepada Sulaiman. Antara lain, agar Nabi Sulaiman melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memelihara segala hukum, undang-undang, syariat dan firman Allah sesuai dengan yang tersebut dalam Tauratnya Nabi Musa, dan untuk tempat beribadat kepada Allah agar Nabi Sulaiman mendirikan sebuah haikal. Maka setelah Nabi Daud meninggal dunia, mulailah Sulaiman memegang tampuk pemerintahan, yaitu pada tahun 961 sebelum Masehi. Sebagai seorang raja dan nabi, semua nasihat-nasihat dan peran-peran serta pesan-pesan Nabi Daud itu dilaksanakan dengan baik, maka stabil dan mantaplah kerajaan yang dipimpin oleh Nabi Sulaiman sampai beliau meninggal dunia. Pada ayat ke-17 dari surat An-Naml berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa husira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuzaun. Yang artinya, dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung, lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Ayat ini menerangkan bahwa Nabi Sulaiman telah dapat membentuk suatu bala tentara. Dan bala tentaranya itu terdiri dari berbagai-bagai macam jenis makhluk Allah, seperti jin, manusia, burung-burung, dan binatang-binatang yang lain, yang setiap saat dapat dikerahkan oleh Nabi Sulaiman untuk memerangi orang-orang yang tidak mau mengindahkan seruannya. Semua tentara tersusun rapi, bersatu dan berkumpul di bawah pimpinan Nabi Sulaiman sendiri. Ayat selanjutnya, ayat ke-18, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu
wa hum la yash'urun. Yang artinya hingga apabila mereka sampai di suatu lembah semut, berkatalah seekor semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Ayat ini menerangkan bahwa pada suatu ketika Sulaiman alaihissalam berjalan dengan tentaranya pada suatu daerah yang menurut Qatadah daerah itu merupakan sebuah lembah di negeri Syam. Dalam keadaan yang demikian, tiba-tiba Sulaiman mendengar suara Raja Semut yang memerintahkan kepada rakyatnya agar mereka semuanya segera memasuki lubangnya masing-masing. Memasuki rumah atau tempatnya masing-masing, agar tidak terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Sulaiman dan tentaranya akan menginjak mereka tanpa menyadarinya, karena tubuh mereka sangat kecil, sehingga Sulaiman dan bala tentaranya tidak melihat mereka. Kemudian ayat 19-nya masih surat An-Naml. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fatabassama dhahikam min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilani bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Yang artinya, maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku ke dalam rahmat-Mu, ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa Nabi Sulaiman mendengar perkataan Raja Semut itu. Maka tersenyumlah Sulaiman alaihissalam, karena Raja Semut itu mengatakan bahwa Sulaiman alaihissalam dan tentaranya tidak bermaksud membinasakan mereka dan berbuat jahat. Dan dikatakan pula oleh Raja Semut itu bahwa seandainya ada di antara semut-semut itu yang terinjak oleh Nabi Sulaiman dan tentaranya, maka hal itu bukanlah sengaja dilakukannya. Karena tubuh mereka sangat kecil. Itu adalah karena Sulaiman dan tentaranya memang tidak melihat mereka, yakni tidak melihat semut-semut yang sangat kecil itu. Atas rahmat dan karunia yang telah diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman berupa kesanggupan memahami percakapan Raja Semut itu dan adanya semacam anggapan baik dari Raja Semut terhadap Sulaiman dan bala tentaranya, maka Sulaiman berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku yang pemberi rahmat, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang terus-menerus mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada ibu bapaku. Dan jadikanlah aku sebagai seorang hamba-Mu yang selalu mengerjakan amal-amal soleh yang Engkau ridhoi. Dan jadikanlah aku orang yang berkeinginan mengerjakan amal soleh itu. Dan bila aku meninggal dunia, masukkanlah aku ke dalam surga bersama-sama dengan orang-orang yang soleh yang Engkau masukkan ke dalamnya dengan rahmat-Mu. Dari doa Nabi Sulaiman itu dapat dipahami bahwa yang diminta oleh Sulaiman kepada Allah ialah kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak. Sekalipun Allah subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan beraneka ragam kesenangan dan kekuasaan duniawi kepada Nabi Sulaiman, namun ia tidak terpesona dengan kekuasaan dan kesenangan duniawi itu. Karena ia telah yakin bahwa kesenangan duniawi itu
adalah kesenangan yang sementara sifatnya dan tidak kekal. Sikap Nabi Sulaiman itu menurut di waktu menerima nikmat Allah itu adalah sikap yang harus dicontoh dan dijadikan suri tauladan oleh setiap kaum muslimin. Janganlah sekali-kali bersikap mengingkari nikmat Allah, berdoa dan bersyukurlah pada setiap kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.